Bab 591. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, suasana di ruangan itu hening sejenak. Dasar pengemis bau, apa yang kau bicarakan di sini? Lisia langsung meniup rambutnya, tetapi ada kilatan kepanikan di wajahnya. Wang Liping juga berkata dengan suara dingin, jangan bilang anggur asam kalau kau tidak bisa makan anggur. Apa gunanya mengambil barang orang lain? Ini villa kita sendiri. Yang Xuan tersenyum tipis, tetapi sejauh yang aku tahu, pemilik villa ini adalah seorang pria bernama Wu Rui. Apakah namamu Wu Rui? Begitu ini keluar, mata Lisia jelas-jelas panik, bagaimana kau tahu? Lupakan bagaimana aku tahu, jawab saja ya dan tidak. Mulut Yang Xuan penuh dengan keceriaan. Baru saja, ibu dan anak itu menyindir dan mengejek ibu mertua dan istri mereka. Meskipun Yang Xuan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, itu tidak berarti dia tidak peduli. Jadi dia hanya diam-diam mengirim pesan kepada Liu Mingyu, manajer penjualan Lis Hui Yunting, menanyakan tentang villa itu. Pihak lain dengan cepat mengirimkan informasinya. Seperti yang diduga, seperti dugaan Yang Xuan, pemilik villa itu bukanlah ibu dan anak itu. Memangnya kenapa? Wang Liping juga tampak gelisah di matanya, tetapi dia tetap menjulurkan lehernya dan berkata, Wu Rui adalah pacar siaerku dan calon menantuku. Meskipun villa ini dibeli atas namanya, jika dia menikahi siaer di masa depan, cepat atau lambat villa itu akan menjadi milik kita. Yang Xuan tersenyum, baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kabar baik tentang pernikahanmu. Baru saja, selain mengirimkan informasi dasar tentang pemilik villa, Liu Mingyu juga memberitahu Yang Xuan beberapa informasi pribadi tentang Wu Rui. Wu Rui adalah orang utara, dan keluarganya memang punya sejumlah uang, tetapi dia sudah lama menikah, dan dia sangat suka bermain-main dan memiliki banyak kekasih di luar. Villa ini adalah tahap pertama dari grup Villa Lis Hui Yunting. Villa ini dibangun 3 tahun lalu. Dalam 3 tahun ini, Wu Rui telah membesarkan setidaknya 5 kekasih kecil di sini. Setiap orang lelah bermain dan menendangnya hingga babak belur. Jadi saya yakin bahwa Lisia hanyalah mainan biasa, tetapi mereka tidak mengetahuinya dan tenggelam dalam mimpi musim semi dan musim gugur mereka. Saya bilang Hua Fang, Anda mengatakan menantu laki-laki mana yang Anda cari. Saya hanya miskin, dan saya sangat iri. Bahkan jika villa ini tidak menuliskan nama kami untuk saat ini, apakah villa ini akan mengizinkan kami tinggal? Saya tidak melihat kebajikan saya. Jika sapi itu rusak, saya akan memindahkan villa agar orang-orang melihatnya. Wang Liping memarahi Zhang Huafang. Zhang Huafang bukanlah janggut yang baik. Dia telah menanggungnya berulang kali hari ini. Saat ini, dia telah mencapai batas kesabarannya. Menamparkan sumpit di atas meja, kubilang keluargamu sudah cukup, hampir. Itu hanya villa yang rusak. Apa yang langka? Aku tidak menginginkannya. Selama aku berbicara, menantuku masih bisa membelinya untukku. Aku tidak takut memberitahumu bahwa menantuku pergi ke Timur Tengah beberapa waktu lalu untuk berbisnis minyak dengan beberapa orang besar. Apa itu villa biasa? Begitu kata-kata ini keluar, ibu dan anak perempuan Wang Liping langsung menutupi perut mereka dan tertawa. Hahaha, Timur Tengah dan bisnis minyak. Apakah kamu tahu apa warna minyak? Meskipun itu membanggakan, setidaknya kerjakan pekerjaan rumahmu terlebih dahulu. Siapa yang tidak tahu bahwa minyak di Timur Tengah telah dimonopoli oleh beberapa keluarga besar setempat sejak tahun lalu? Orang luar tidak bisa masuk. Itu membanggakan, hahaha. Kebohongan Zhang Huafang terbongkar lagi, dan wajahnya memerah sampai ke pangkal lehernya. Sunan juga terlalu cemas. Dia telah memberitahu Zhang Huafang berkali-kali untuk mengurangi kesombongannya. Bersikaplah realistis dan membumi. Namun, Zhang Huafang tidak mendengarkan. Baiklah, hari ini benar-benar memalukan. Kau benar, bisnis minyak di Timur Tengah benar-benar dimonopoli oleh beberapa keluarga besar setempat. Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba berkata dengan lemah, tetapi, tahukah kau bahwa di balik keluarga-keluarga itu, ada bos-bos besar di balik layar. Bahkan, keluarga mereka hanya menguasai sebagian kecil ekuitas. Paling banter, mereka adalah sekelompok boneka. Bos besar di balik layar. Ibu dan anak perempuan Wang Liping semakin tertawa ketika mendengar ini. Mereka memegangi perut mereka dan terengah-engah. Lisia memutar matanya dan berkata, aku tidak melihat bahwa imajinasimu kaya. Apakah kau akan mengatakan bahwa kau adalah bos besar di balik manipulasi bisnis minyak Timur Tengah?
Yang Xuan bersandar di sandaran kursi dan meletakkan tangannya di dada. Ia menatap ibu dan anak perempuan yang tertawa itu dengan mata yang sama seperti orang bodoh. Ya, akulah bos besar itu. Akulah yang mengendalikan bisnis minyak di Timur Tengah di balik layar. Yang Xuan mengucapkan kalimat ini dengan tenang. Wang Liping dan Li Xia hampir tidak tertawa saat mengatakan ini. Hahaha, aku tidak bisa. Apakah kamu bos besar di Timur Tengah? Hahaha. Siapa yang akan menyelamatkanku? Si idiot ini ingin menertawakanku sampai mati dan mewarisi bunga-bungaku. Hahaha. Hua Fang, menantu laki-laki hebat apa yang kamu cari? Biarkan dia berhenti bermalas-malasan di rumah dan menulis novel. Itulah imajinasi untuk memastikan api. Hahaha. Wajah Zhang Huafang begitu muram sehingga dia menatap Yang Xuan dengan tatapan yang sangat kesal. Aku pikir dia ahli dalam membual, tetapi dia tidak akan membocorkan rahasia yang lebih misterius daripada novel fantasi. Sunan sangat gugup hingga telapak tangannya berkeringat. Dia segera menarik pakaian Yang Xuan, jangan bicara lagi. Tidak, tidak, aku harus melanjutkan. Sudah lama aku tidak tertawa seperti ini. Kau adalah bos besar di Timur Tengah, bukan? Mengapa kau tidak membuktikan identitasmu? Wang Liping menolak untuk mengikuti nasihatnya. Li Xia juga mengejek, jika aku hanya mengatakannya dengan mulutku, aku tetap mengatakan bahwa aku benar-benar ratu alam semesta, haha. Yang Xuan masih tenang dan berkata dengan lemah, bagaimana kau ingin aku membuktikannya? Hei, itu akan kembali, bukan? Li Xia berkata, baiklah, aku hanya sedang gelisah akhir-akhir ini. Hari ini aku akan menggoda monyet. Jadi, bukankah kau bos di balik layar? Menurutku harga minyak terlalu mahal. Mengapa kau tidak memberi kami diskon? Yang Xuan, berhenti bicara. Sunan menangis di sampingnya. Yang Xuanping bukanlah seorang pembual. Ada apa hari ini? Tidak apa-apa. Aku sudah terukur. Yang Xuan menepuk punggung tangan Sunan, lalu mengeluarkan ponselnya, memanggil sebuah antarmuka dan berkata, harga minyak mentah saat ini adalah $50.92 per barel. Dengan cara ini, saya akan menganggapnya sebagai bantuan sosial, menghapus kembaliannya, dan menjualnya dengan harga rendah selama seminggu. Setelah itu, dia diam-diam mengirim pesan. Ibu dan anak Wang Liping dan Li Xia tertawa, ini terus berlanjut. Oke, kalau begitu kami akan terus bermain denganmu. Tapi biar saya jelaskan dulu. Nanti, jika harga minyak tidak turun, kamu harus. Sebelum Li Xia selesai berbicara, Yang Xuan tiba-tiba menyerahkan layar ponselnya ke matanya. Li Xia tercengang saat melihat harga minyak di atas. Xiaer, ada apa denganmu? Wang Liping merasa ada yang tidak beres. Dia bergegas untuk melihatnya. Saat melihat konten di layar, seluruh orang tiba-tiba menjadi mati rasa seperti Li Xia. Harga minyak benar-benar turun. Hanya dalam beberapa detik, harganya turun dari $50.92 per barel menjadi $50. Kali ini, bukan hanya Li Xia dan Wang Liping, tetapi juga Zhang Huafang dan Sunan yang terkejut. Apakah Yang Xuan benar-benar dapat memprediksi harga minyak mentah dunia dalam beberapa detik? Potong, kamu beruntung. Kucing buta itu bertemu tikus mati. Setelah Li Xia bereaksi, dia menunjukkan ekspresi menghinanya tadi. Karena meskipun faktanya ada di depannya, dia tidak akan pernah percaya bahwa Yang Xuan adalah bos besar di balik pasar minyak Timur Tengah. Jika memang begitu, orang terkaya di dunia itu tidak akan ada hubungannya dengan Bill Gates. Ya, kamu beruntung. Kamu baru saja mendapatkannya. Wang Liping berkata, jika kamu ingin menjadi begitu baik, apa yang kamu pikir kamu baru saja mengendarai polo kecil? FUBU merobek-robek daftar orang kaya. Aku membacanya setiap hari. Kenapa aku tidak pernah melihat namamu di sana? Itu karena aku adalah bos di balik sebagian besar orang di daftar orang kaya FUBU. Yang Xuan berbicara dengan lemah. Kalimat ini tidak dibuat-buat. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan kekayaannya, budak tua yang bertanggung jawab atas manajemen keuangannya adalah seorang jenius keuangan. Selama bertahun-tahun, budak tua itu telah menginvestasikan uang Yang Xuan di seluruh dunia, menggabungkan dan menelan 500 perusahaan teratas dunia tidak tahu berapa banyak perusahaan. Faktanya, Yang Xuan adalah orang yang sebenarnya mengendalikan di balik layar. Adapun orang-orang besar dalam daftar orang kaya, mereka hanyalah kedok di atas air. Mereka yang benar-benar mengendalikan semua ini tidak akan mudah terekspos ke mata publik. Haha, Hua Fang,
menantu laki-lakimu hebat. Jika dia mengadakan kontes membanggakan suatu hari, dia akan memenangkan kejuaraan. Wang Liping memegangi perutnya dan tertawa. Li Xia tampaknya sedang memikirkan tentang apa yang baru saja diekspos oleh Yang Xuan dan mencibir, karena menantu laki-lakimu begitu hancur, mengapa kamu masih berdesakan di rumah yang hancur itu? Bukankah kamu seharusnya mengganti rumah besar? Meskipun Zhang Huafang adalah orang yang sangat berkulit tebal, Yang Xuan tiba-tiba meledakkan kulit sapi sebesar itu, yang juga membuatnya tersipu sampai ke pangkal lehernya. Siapa bilang kita sudah mengemasi rumah? Menantu laki-lakiku sudah menemukan tempat tinggal untuk kita. Kita akan pindah hari ini. Zhang Huafang menjawab dengan leher tersangkut. Oh, benarkah? Mata Li Xia penuh dengan ejekan. Kemana kamu akan pergi? Karena menantu laki-lakimu sangat kaya, itu pasti villa yang besar. Ada apa? Atau mari kita pergi dan melihatnya. Zhang Huafang ragu-ragu, itu tidak nyaman. Agak jauh. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, kita punya mobil dan waktu. Ayo pergi. Hari ini kamu senang pindah. Mengapa kamu tidak menunjukkannya kepada kami? Wang Liping buru-buru berkata bahwa ibu dan anak itu akan menginjak-injak keluarga Zhang Huafang sampai akhir hari ini. Ketika mereka bertetangga dengan keluarga Zhang Huafang, keluarga Wang Liping sangat miskin. Kadang-kadang, perut yang kenyang pun tidak menjadi masalah. Namun, alasan fenomena ini terutama terkait dengan kecintaan Wang Liping pada waktu senggang dan kebenciannya pada pekerjaan. Awalnya, dia memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan rendah, dan isi pekerjaannya juga sangat mudah. Namun, meskipun demikian, Wang Liping sering datang terlambat dan pulang lebih awal, atau mengambil cuti beberapa hari setiap beberapa hari. Akhirnya, unit tersebut tidak tahan dan langsung memecatnya. Atas masalah ini, Wang Liping dan suaminya bertengkar hebat. Nantinya, kampung halaman suami Wang Liping akan dihancurkan, dan orang tua suaminya akan dibagi menjadi 2 kamar dan dana pembongkaran. Wang Liping mendesak suaminya untuk mengambil semua ini atas namanya, jika tidak, dia akan bercerai. Akibatnya, tanpa berkata apa-apa, suaminya langsung menyeretnya ke biro urusan sipil. Wang Liping tidak mendapatkan sepeser pun dan rumahnya berantakan. Kemudian dia mulai berjalan dengan kacau, tidak melakukan hal serius sepanjang hari, tetapi dia sangat rakus akan kesenangan. Dia meminjam hampir semua orang yang dikenalnya, tetapi dia tidak pernah bekerja dengan baik. Zhang Huafang juga meminjamkannya beberapa kali, tetapi Wang Liping tidak mengembalikannya sekalipun. Kemudian, Zhang Huafang tidak meminjamnya. Selain itu, Wang Liping cukup baik untuk memberitahunya untuk tidak terus seperti ini, tetapi untuk mencari pekerjaan atau mendirikan kios. Dia tidak bisa bermalas-malasan setiap hari. Awalnya, Zhang Huafang mengucapkan kata-kata ini karena niat baik. Tetapi dalam pandangan Wang Liping, itu adalah penghinaan besar. Dia merobek wajahnya dengan Zhang Huafang di tempat dan berkata bahwa dia mengalami kesulitan. Apa yang terjadi dengan meminjam sejumlah uang? Singkatnya, sejak kejadian itu, hubungan antara kedua keluarga menjadi semakin lemah. Itu tidak berhenti sampai Wang Liping pindah. Namun, Wang Liping selalu merasa getir tentang apa yang terjadi di awal. Beberapa waktu lalu, putrinya tiba-tiba menemukan pacar yang kaya, tinggal di sebuah villa dan mengendarai mobil. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah menelepon Zhang Huafang dan menginjak-injaknya. Adapun putri Wang Liping, Li Xia, dia juga mewarisi gen Wang Liping, dan di bawah pengaruh karakter Wang Liping, dia menjadi lebih kejam dan berkuasa daripada Wang Liping. Terutama sejak dia masih kecil, dia tidak sebaik Sunan dalam semua aspek. Dia telah menahan napas dalam hatinya, jadi dia harus melampiaskan amarahnya hari ini. Ini benar-benar merepotkan. Zhang Huafang sangat malu. Meskipun dia tidak tahu kemana Yang Xuanxin mencari, Zhang Huafang tidak akan berpikir kondisinya akan lebih baik. Apa yang merepotkan? Kami juga ingin melihat seperti apa tempat tinggal bos minyak Timur Tengah itu. Ada apa? Beraninya kau? Ini. Zhang Huafang terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Baiklah, karena kamu sangat ingin melihatnya, silakan puaskan rasa penasaranmu. Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba membuka mulutnya. Zhang Huafang gemetar. Yang Xuan, apa yang kamu bicarakan? Kita tinggal sangat jauh sehingga dulu tidak nyaman. Tidak jauh. Yang Xuan menyela, tidak hanya tidak jauh, tetapi juga sangat dekat. Kamu tidak perlu menyetir. Kamu bisa berjalan kaki ke sana.
Kamu, Zhang Huafang sangat marah. Dia telah mencoba untuk menghindari permainan, tetapi si idiot ini hebat. Dia terus membongkar anjungannya sendiri. Apa yang kamu tunggu? Pergi dan lihat rumah baru bos minyak Timur Tengah. Ibu dan anak Wang Liping tidak sabar untuk berdiri. Mereka harus menumpahkan semua kemarahan yang mereka terima sebelumnya hari ini. Rombongan itu berjalan keluar dari villa dan baru saja akan turun gunung, tetapi mereka melihat Yang Xuan tiba-tiba berjalan ke arah yang berlawanan dan naik gunung. Hei, bos besar, kamu mundur. Licia berkata dengan nada sarkastis, apakah villa ini terlalu besar untuk membuatmu tersesat? Jalan menuruni gunung adalah ke arah ini. Yang Xuan tidak menoleh ke belakang, tetapi berkata dengan lemah, aku lebih tahu tempat tinggalku daripada dirimu. Jangan bicara omong kosong jika kau ingin melihatnya. Kau, Licia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan mengikutimu dan melihat trik apa yang ingin kau mainkan. Rombongan itu mulai mengikuti jalan menanjak menuju puncak gunung. Sepanjang jalan, Wang Liping dan Li Xia membuat segala macam ejekan, tetapi Zhang Huafang dan Su Nan gugup dan bingung. Berpikir apa yang ingin dilakukan Yang Xuan. Yang Xuan, kemana kau akan membawa kami? Su Nan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang Xuan tersenyum tipis, tentu saja, dia pergi ke rumah baru kita. Kemudian Yang Xuan tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi memegang tangan Su Nan dan terus berjalan menuju puncak gunung. Wang Liping dan Li Xia, ibu dan anak perempuan itu, masih dengan senang hati mengikuti di belakang pada awalnya, berharap untuk melihat bagaimana keluarga itu membuat malu nanti. Tetapi semakin Anda naik, semakin Anda merasa salah. Hei, kemana Anda akan membawa kami? Setelah berjalan di bawah pohon pinus tua di dekat puncak gunung, Li Xia akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tentu saja, saya pergi ke rumah baru saya. Apakah Anda tidak ingin melihatnya? Yang Xuan menjawab dengan ringan. Dasar bodoh, apakah Anda mengerti aturannya atau tidak? Jika Anda melangkah lebih jauh, itu akan menjadi wilayah pribadi orang lain. Li Xia berkata dengan keras. Villa Tengara paling mewah di Lishui Yunting terletak di puncak gunung, dan seluruh puncak gunung adalah milik pemilik villa. Garis pemisahnya adalah pohon pinus tua. Begitu Anda melewati pohon pinus tua, itu milik pelanggaran wilayah pribadi orang lain. Zhang Huafang tidak dapat menahan diri untuk tidak merendahkan suaranya. Yang Xuan, apa yang kamu lakukan? Hampir saja. Yang Xuan tersenyum tipis, Bu, jangan khawatir. Aku akan memberimu wajah hari ini. Kemudian dia menoleh ke ibu dan anak perempuan Li Xia dan berkata, jika kamu bersedia melihat rumah baruku, ikuti saja aku. Jangan bicara omong kosong begitu banyak. Jika kamu tidak ingin melihatnya, aku tidak memaksamu dengan pisau. Mari kita lakukan sendiri. Kemudian Yang Xuan memegang tangan Su Nan, melewati pohon pinus tua dan terus berjalan maju. Su Nan sangat gugup sehingga telapak tangannya penuh dengan keringat dingin. Dia juga tahu bahwa begitu dia melewati pohon pinus tua, itu adalah wilayah pribadi orang lain. Tetapi setiap kali dia ingin berbicara, dia melihat ekspresi santai Yang Xuan dan menelan kembali kata-katanya. Sekarang Su Nan, sebenarnya, memiliki kepercayaan yang sangat kuat pada Yang Xuan di dalam hatinya. Banyak hal yang tampak keterlaluan, tetapi setiap kali dia sampai di tangan Yang Xuan, akan ada hasil yang tidak terduga secara ajaib. Adapun Zhang Huafang, saya tidak tahu harus berpikir apa. Mungkin karena mentalitasnya seperti memecahkan kaleng dan jatuh, dia hanya menggertakkan giginya dan mengikuti Yang Xuan. Wang Liping dan Li Xia, ibu dan anak perempuannya, tetap di tempat yang sama dan tidak pernah punya keberanian untuk terus mengikuti. Bagian depan adalah wilayah pribadi villa bersejarah. Saya mendengar bahwa pemilik villa itu pemarah. Terakhir kali seorang wanita masuk, dia tertangkap basah berlutut di gerbang gunung sepanjang hari. Li Xia berkata dengan cemas, si idiot ini tidak tahu apakah dia benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Jika dia tertangkap, dia akan terlihat baik. Bu, ayo kita kembali. Tidak, Wang Liping mengalihkan pandangannya dan berkata, aku akhirnya tahu apa yang ingin dilakukan si idiot ini. Dia pasti tahu aturan ini. Dia sengaja membawa kita ke atas. Dia pasti sudah menduga bahwa kita tidak berani naik ke atas. Saat itu, dia bisa bilang kita tidak punya keberanian. Anak itu pasti bermain sempoa ini. Li Xia berpikir sejenak dan berkata, ya, dia pasti berpikir begitu. Tidak, kali ini dia sudah tidak bisa. Tidak ada yang bisa membuat mereka berhasil.
Bu, ayo kita ikuti. Tapi, bagaimana jika kamu ketahuan oleh pemilik villa? Wang Liping berkata dengan sedikit khawatir. Setelah Lisia mengerutkan kening dan merenung sejenak, tiba-tiba ada sedikit kelicikan di matanya dan berkata, ya. Jika dia ketahuan saat itu, kita akan bilang bahwa keluarga mereka membesarkan kita, dan kita juga ditipu. Kita serahkan tanggung jawab kepada mereka. Kalau begitu kita akan membesar-besarkannya. Pemilik villa mungkin marah dan membiarkan mereka berlutut di gerbang gunung sepanjang hari. Wang Liping langsung tampak senang. Putriku masih pintar, kenapa kamu menunggu? Cepatlah. Mereka bergegas mengejarnya. Hik, aku tidak menyangka. Wang Liping berkata dengan dingin, apa kau pikir kami tidak berani mengikutimu? Kalau begitu kau bisa mencari alasan untuk mengatakan bahwa kami tidak punya nyali. Sudah kubilang, jangan pikir kau tidak bisa melihat pikiran kecilmu. Kami tidak memakan set ini. Kita lihat saja apa yang kau lakukan nanti. Lisia juga mengejek, tapi aku tetap mengagumi keberanianmu. Hanya saja jika kau tertangkap oleh pemilik villa untuk sementara waktu, aku akan melihat bagaimana kau berakhir. Yang Xuan tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mencibir dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tidak repot-repot berbicara lebih banyak kepada kedua orang idiot ini. Namun Zhang Huafang memang memiliki ekspresi khawatir ketika mendengar ini. Yang Xuan, apa yang harus kita lakukan? Mereka telah mengungkapnya, mengapa kita tidak berbalik dan kembali? Dia juga berpikir bahwa ide Yang Xuan adalah apa yang dikatakan ibu dan anak Wang Liping tadi. Hanya berbicara, pesta telah tiba di Villa Tengara. Melihat villa yang sangat mendominasi dan mewah di depannya, Zhang Huafang langsung terpana, dan matanya penuh dengan kerinduan. Melihat jauh dari kaki gunung, saya pikir villa itu sangat besar, tetapi ketika saya melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa villa itu sebenarnya jauh lebih besar dari yang diharapkan. Saya bisa merasakan semangat bangsawan ketika saya berdiri di sebelahnya. Bahkan mata Sunan berkedip sedikit terkejut dan diam-diam menyesali gaya mewah villa itu. Setelah ibu dan anak Wang Liping dan Lisia tutut dan berseru sebentar, mereka kembali sadar dan menatap Yang Xuan dan berkata dengan dingin, orang desa, kami mengikutimu. Di mana rumahmu? Mata Yang Xuan tetap di sudut di atap villa, dia merasa bahwa sudut radian itu tidak alami dan harus direnovasi. Hei, bisu, berbicara denganmu, di mana rumahmu? Melihat pihak lain tidak berbicara, Lisia langsung maju dan mendorong Yang Xuan. Dasar bodoh, Yang Xuan berkata dengan suara berat, tidak bisakah kau melihat rumah sebesar ini di depanmu? Ibu dan anak Wang Liping tercengang. Mereka langsung menutupi perut mereka dan tertawa. Oh, tidak mungkin. Aku sangat senang. Bagaimana mungkin aku merasa ada banyak sapi yang terbang di langit? Oh, itu adalah raja kulit sapi yang meniup tanah. Dasar orang desa, kau benar-benar berani meniup. Mengapa kau tidak mengatakan bahwa seluruh paviliun awan Lis Hui adalah milikmu? Wajah malu Sunan dan Zhang Huafang memerah sampai ke pangkal leher mereka. Baru saja mereka mengikuti Yang Xuan dan mengira Yang Xuan akan memiliki cara lain. Namun, tanpa diduga, sapinya meniup lebih keras dan lebih keras. Yang Xuan masih tampak tenang dan berkata dengan samar, apa itu paviliun awan Lis Hui? Itu, apakah aku menginginkannya atau tidak? Begitu kata-kata ini keluar, ibu dan anak Wang Liping tidak dapat berdiri karena tertawa. Yang Xuan, cukup, Sunan tidak dapat menahannya. Dalam kesannya, Yang Xuan tampaknya bukan tipe orang yang suka membual. Bahkan Zhang Huafang, yang selalu berkulit tebal, tidak dapat menahan diri untuk berkata, hampir saja, ayo cepat pergi. Oh, tidak, Lisia buru-buru berkata, kita semua sudah di sini. Apakah kamu tidak mengundang kami masuk? Wang Liping juga mengikuti, itulah sebabnya mengapa semua tamu ada di pintu dan mengusir yang lain. Aku tidak membiarkanmu duduk di rumahku tadi. Apakah itu sopan santunmu? Hari ini, ibu dan anak itu bertekad untuk memaksa keluarga Zhang Huafang ke dalam situasi yang sulit dan membuat mereka benar-benar malu. Kita lupa kunci kita hari ini. Zhang Huafang membuang-buang energinya untuk waktu yang lama dan akhirnya menahan kalimat seperti itu. Karena Yang Xuan telah meniup semua ternak, dia harus menahannya. Hahaha. Penjelasan Zhang Huafang yang dipaksakan membuat Lisia dan Wang Liping tertawa lagi. Baiklah, aku akan bertarung. Pemilik villa ini sebenarnya adalah aku. Lisia tertawa, hanya saja aku lupa kunciku. Bukan hanya villa ini,
tetapi seluruh villa di Lishui Yunting adalah aku, tetapi aku lupa semua kunciku, hahaha. Zhang Huafang tersipu seperti pantat monyet. Bahkan dia merasa malu dengan penjelasannya tadi. Siapa yang tahu saat ini, Yang Xuan tiba-tiba berkata dengan samar, pintu villa ini memiliki verifikasi sidik jari, tidak ada kunci. Setelah itu, dia langsung menuju gerbang villa. Zhang Huafang khawatir, Yang Xuan, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali. Bahkan Sunan sangat cemas hingga dia menghentakkan kakinya, berpikir apa yang terjadi dengan Yang Xuan hari ini. Ibu dan anak Wang Liping dan Li Xia tertawa dan berkata, ya, sidik jari. Jangan bilang sidik jari nanti. Kamu meninggalkannya di rumah, haha. Setengah tertawa, ibu dan anak itu tiba-tiba tidak bisa tertawa. Karena Yang Xuan menempelkan sidik jarinya di layar induksi sejenak, hanya terdengar suara. Kemudian, dua pintu kayu berukir mahoni villa itu terbuka sekaligus. Menantu perempuan, ibu, apa yang kalian berdua lakukan? Cepat masuk ke rumah. Yang Xuan menoleh dan melihat Sunan dan Zhang Huafang berdiri di tempat. Dia bergegas mendekat dan menyeret tangan mereka ke arah villa. Begitu mereka memasuki ruangan, mereka dikejutkan oleh dekorasi yang luar biasa di dalamnya. Meskipun mereka dapat menebak bahwa itu pasti sangat mewah di sini, mereka tidak pernah menyangka bahwa itu akan begitu mewah di sini. Lampu gantung di dalamnya semuanya adalah kristal Austria asli. Cahaya yang dipantulkan membuat seluruh aula tampak indah, seperti berada di dunia fantasi. Semua bahan dekorasi di dalamnya berkelas dunia, dan perabotannya dibuat khusus oleh desainer papan atas. Siapapun itu berharga. Wah, dasar anjing, ternyata pencuri. Kamu diam-diam berhasil memecahkan kunci sandi orang lain. Li Xia yang mengikuti dari dekat, tiba-tiba berteriak, mencengkeram lengan Yang Xuan dan berkata dengan keras, kamu pencuri sudah mati, dan kamu harus melakukan hal seperti itu. Ibu, kamu harus menelepon pihak properti dan memberitahu pihak properti. Pencurinya sudah mati. Wang Liping memanggil Zhang Huafang dan berkata, Huafang, aku tidak menyangka menantu laki-lakimu adalah pencuri. Ibu dan anak itu sama sekali tidak percaya bahwa villa itu milik Yang Xuan. Mereka mengira Yang Xuan baru saja memecahkan kode kunci. Zhang Huafang juga menjadi tenang karena keterkejutannya. Dia tiba-tiba berkeringat dingin, reaksi pertamanya adalah bergegas dan menyeret Yang Xuan ke pinggir. Dia berkata dengan keras, anjingmu dalam masalah besar. Jangan lari cepat. Li Xia, yang rela melepaskan masalah ini dengan mudah dan siap untuk bergegas menangkap Yang Xuan, dihalangi oleh Zhang Huafang dengan kedua tangannya yang terentang. Satu orang bekerja dan satu orang bertindak. Aku perintahkan Yang Xuan untuk melakukan ini. Biarkan mereka pergi dulu, dan aku akan tinggal dan menanggung akibatnya. Setelah itu, dia menoleh ke Sunan dan berkata dengan marah, mengapa kamu masih tercengang? Larilah dengan anjing ini, aku akan menahannya di sini. Bu, Sunan sangat cemas hingga air matanya hampir jatuh dan berkata dengan keras, jika kamu ingin pergi, ayo. Pergi bersama, lagi pula tidak ada yang melihatnya. Mau pergi, bermimpilah. Wang Liping dengan cepat mengeluarkan video ponselnya, saksi dan bukti material ada di sini. Lihat kemana kamu akan pergi kali ini. Ketika Zhang Huafang melihat kamera pihak lain, dia sedang terburu-buru. Wang Liping, apakah kamu perlu melakukan hal-hal dengan sangat baik? Apakah kamu tidak membenciku karena aku tidak meminjamimu uang di awal? Datang saja kepadaku untuk apapun, terlepas dari putri dan menantuku. Oh, Li Xia tersenyum dingin, apakah kamu pikir itu tidak semudah meminjamkan kami uang? Pada awalnya, keluargaku sangat sulit, keluargamu sangat kaya, dan semua orang adalah tetangga. Setiap kali aku memintamu untuk meminjam uang, aku terlihat seperti keledai. Aku belum pernah melihat orang yang pelit seperti itu. Apakah kamu tahu betapa salahnya kami saat itu? Aku hanya memintamu untuk meminjam uang. Bagaimana dengan memberi kami muka? Kemudian, itu lebih baik. Itu 2.000 yuan. Kamu tidak meminjamnya. Aku sudah sangat tua. Aku belum pernah melihat orang yang pelin-pelan sepertimu. Keluargaku sangat sulit saat itu. Apa yang terjadi dengan meminjamkan kami uang? Sunan tidak dapat mendengarkan lagi dan berkata, apa logikamu? Keluarga kami tidak berutang apapun padamu. Meminjam darimu adalah cinta. Tidak meminjam adalah kewajiban. Hukum itu menetapkan bahwa kami harus menjagamu. Diam, Li Xia melotot ke arah Sunan, dan kamu. Saat itu,
ada beberapa orang kaya yang tidak punya uang di rumah. Dia belajar piano dan melukis. Kepada siapa kamu menunjukkannya? Setiap kali kamu memakai baju baru, kamu menunjukkannya kemana-mana. Jelas itu sengaja ditujukan kepadaku. Aku miskin. Aku tidak punya baju baru untuk dipakai. Jangan kira aku tidak tahu. Ngomong-ngomong, aku sudah muak dengan orang-orang jahat di keluargamu. Sekarang giliran Feng Shui. Hanya karena nilai barang-barang ini di rumah, keluargamu menunggu untuk masuk penjara. Sambil berbicara, Wang Liping telah menghubungi telepon keamanan properti. Hei, kami telah menangkap beberapa pencuri di villa penting di puncak gunung. Cepat ke sini. Setelah mengatakan itu, dia mencibir pada Zhang Huafang, aku baru saja merekam gambar. Tidak ada dari kalian yang ingin lari hari ini. Zhang Huafang gemetar, kakinya lemas dan hampir jatuh ke tanah. Jika Anda membobol villa bersejarah tanpa izin, Anda akan bersalah atas pencurian. Dengan barang-barang mahal di sini, begitu Anda dihukum, Anda harus menanggung hukuman paling berat. Liping, aku mohon. Zhang Huafang memohon dengan cepat, biarkan aku yang menanggungnya. Sunan dan Yang Xuan masih muda. Jika mereka masuk, hidup mereka akan hancur. Hahaha. Wang Liping tampaknya telah lama menantikan penampilan Zhang Huafang. Zhang Huafang, akhirnya aku menunggu sampai hari ketika kamu memohon padaku. Tetapi apakah menurutmu ada gunanya memintaku? Ketika aku memintamu untuk meminjam uang, kamu tidak meminjamnya. Berapa banyak kata-kata baik yang aku ucapkan saat itu? Aku belum pernah melihatmu sekeras hati itu, tetapi aku memiliki banyak orang dewasa. Aku akan memberimu kesempatan hari ini. Sekarang kamu berlutut di hadapanku dan memukul 100 kepala. Aku dapat mempertimbangkan untuk melepaskan mereka. Bu, jangan berlutut. Sunan sangat cemas hingga air matanya keluar. Bu, kami tidak mencuri apapun. Mengapa kami harus bertanya padanya? Lisia tersenyum, ini disebut percobaan pencurian. Jika kamu tidak mencuri, mengapa kamu memecahkan kode kunci sidik jari orang lain? Kamu, Sunan gemetar karena marah. Sekarang dia tidak bisa membersihkan dirinya sendiri ketika dia melompat ke Sungai Kuning. Zhang Huafang meneteskan air mata dan menatap Yang Xuan dengan marah. Anjing, dengarkan aku. Aku memarahimu selama 3 tahun. Bencana hari ini disebabkan olehmu, dan aku tidak menyalahkanmu. Tetapi kamu harus memperlakukan gadisku dengan baik di masa depan. Jika kamu berani memperlakukannya dengan buruk di luar, aku akan menyerahkanmu di dalam. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat Wang Liping dan berkata, baiklah, aku akan berlutut. Selama kamu melepaskan Sunan dan Yang Xuan, aku akan bersujud padamu. Tepat saat Zhang Huafang hendak berlutut, Yang Xuan tiba-tiba melangkah maju, meraih Zhang Huafang, menatap ke arah pihak lain dan berkata sambil tersenyum tipis, ibu memarahiku selama 3 tahun. Hari ini, sebagai menantu, aku akan memberimu muka. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Lisia dan Wang Liping dan berkata dengan dingin, aku telah melihat orang yang tidak tahu malu. Aku belum pernah melihat kalian begitu tidak tahu malu. Aku tidak bermaksud untuk berdebat dengan kalian, tetapi kalian memintanya hari ini. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi telepon Liu Mingyu, 2 pencuri masuk ke vilaku. Kamu harus segera memanggil seseorang untuk menanganinya. Liu Mingyu kebetulan berada di properti Lis Hui Yunting saat itu. Karena sekarang dia adalah pengurus rumah tangga villa di villa terkenal itu, dia sering menginap di sini. Ketika dia menerima telepon dari Yang Xuan, Liu Mingyu tiba-tiba berkeringat dingin di punggungnya. Ada 2 pencuri di villa itu. Ini bukan lelucon. Ketika Liu Mingyu masuk ke villa bersama beberapa penjaga keamanan, sebelum dia bisa berbicara, Lisia tiba-tiba menunjuk Yang Xuan dan pekerja kemanusiaan lainnya, orang-orang ini adalah pencuri. Saya menangkap mereka dengan rapi. Kalian cepat tangkap dan masukkan mereka ke penjara. Ketika Zhang Huafang melihat penjaga keamanan itu, dia terkejut dan buru-buru berkata, itu bukan urusan mereka. Saya melakukannya sendiri. Oh, apakah kamu ingin menyangkalnya? Wang Liping menggoyangkan ponselnya sambil mencibir. Kalian dapat merekam foto di sini. Baru saja kalian jelas-jelas datang bersama. Tidak seorang pun dari kalian dapat melarikan diri. Saat dia berbicara, pria itu menyanjung Liu Mingyu dan berkata sambil tersenyum, Nona Liu, saya mengenal Anda. Anda adalah pengurus rumah tangga villa ini. Saya pemilik 302 di area C. Hari ini,
Saya dengan baik hati mengundang dua orang ini ke rumah saya, tetapi mereka baik. Ketika kami tidak memperhatikan, mereka diam-diam berlari ke puncak gunung untuk mencuri barang-barang. Saya mengejar mereka dan menangkap mereka. Licia juga dengan cepat menyanjung dan tersenyum, Kakak Liu, Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami. Ini yang harus kami lakukan. Apakah Anda punya waktu luang nanti? Mengapa kami berdua tidak pergi minum teh sore? Meskipun Liu Mingyu hanya seorang pengurus rumah tangga villa, dia memainkan peran penting di Lis Hui Yunting. Semua orang ingin menjilatnya, karena di belakangnya ada pemilik villa terkenal. Semua orang ingin memiliki hubungan baik dengannya, dan kemudian mengenal pemilik villa terkenal melalui dia. Liu Mingyu sedikit mengernyit, sama sekali tidak dapat memahami apa yang mereka berdua bicarakan. Ketika saya melihat sekeliling ruangan dan melihat bahwa tidak ada masalah besar, saya menghela napas lega. Tuan Yang, maafkan saya. Ini semua karena kelalaian saya dalam pekerjaan. Di mana pencurinya? Apakah Anda menangkapnya? Setelah Liu Mingyu bereaksi, dia bergegas ke Yang Xuan dan bertanya dengan hormat. Nona Liu, mereka pencuri. Wang Liping menunjuk Yang Xuan, Sunan, dan Zhang Huafang. Ketiga orang ini adalah satu keluarga. Mereka mengorganisasi kelompok untuk mencuri barang-barang. Saya menangkap mereka. Diam, Liu Mingyu memarahi dengan marah, villa ini milik Tuan Yang. Apakah dia mencuri barang-barangnya sendiri? Ledakan. Begitu kata-kata itu keluar, suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi tenang. Semua orang membuka mulut dan menatap sekeliling mata mereka, seperti disambar petir. Bahkan Sunan dan Zhang Huafang terkejut dan menatap Yang Xuan dengan tatapan yang sangat tidak percaya. Apakah dia benar-benar pemilik villa bersejarah itu? Licia dan Wang Liping membuka mulut mereka cukup lebar hingga bisa mengepalkan tangan dan tampak seperti mereka telah memakan siang. Tidak mungkin, dia pecundang yang makan makanan lunak. Bagaimana dia bisa menjadi pemilik villa bersejarah itu? Ini pasti kesalahan. Nona Liu, jangan tertipu olehnya. Pria ini pembohong yang suka menyombongkan diri. Pop, Liu Mingyu mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Diam, bisakah kamu bicara di sini? Dan siapa pemilik villa ini? Aku tidak tahu. Setelah itu, dia dengan cepat bertanya kepada Yang Xuan dengan hormat. Tuan Yang, maaf, keamanan kami telah diabaikan. Di mana pencurinya sekarang? Yang Xuan menoleh dan melirik ibu dan anak perempuan Wang Liping. Dia berkata dengan lemah, aku tidak mengundang mereka. Mereka diam-diam mengikuti mereka masuk, dan mereka siap untuk mencuri. Aku menangkap mereka. Liu Mingyu tertegun dan berteriak dengan marah, ambil. Beberapa penjaga keamanan kekar bergegas dan menekan ibu dan anak perempuan itu 3 atau 2 kali. Beraninya kau datang ke sini untuk mencuri. Apa kau ingin menghabiskan hidupmu selanjutnya di penjara? Bentak Liu Mingyu. Wang Liping dan Licia terkejut, tidak, kami bukan pencuri. Kami datang bersama mereka, dan kami adalah tetangga. Kami memang saling kenal sebelumnya. Yang Xuan berkata dengan lemah, hanya saja itu tidak bertentangan dengan pencurianmu. Ini rumahku, aku tidak mengundangmu, kau datang sendiri. Jika kau tidak ingin mencuri, apa kau ingin merampok langsung? Wajah Wang Liping dan Licia yang ketakutan berubah pucat. Pada saat ini, mereka juga tahu bahwa kali ini, aku khawatir mereka tidak bisa mencucinya dengan melompat ke Sungai Kuning. Huafang, tolong maafkan kami sekali. Demi tetangga lama, aku mohon padamu. Bibi Zhang, aku salah. Aku tidak akan berani lagi lain kali. Aku masih muda dan tidak ingin masuk penjara. Wang Liping dan Licia sangat jelas saat ini bahwa masalah utama sekarang bukanlah apakah mereka mencuri, tetapi juga tergantung pada Zhang Huafang. Zhang Huafang mendengus dingin, tetangga. Apakah Anda tahu kita tetangga? Mengapa Anda pergi ke sana sekarang? Nona Liu, kedua orang ini menyerbu ke rumah saya. Meskipun barang-barang yang dicuri tidak bernilai uang, hanya beberapa ribu yuan, mereka dapat menanganinya sebagaimana mestinya. Liu Mingyu melirik Yang Xuan. Dengan persetujuan pihak lain, dia bergegas ke penjaga keamanan dan berkata, bahwa kedua orang itu turun dulu, kumpulkan bukti dan serahkan ke departemen terkait untuk ditangani. Wang Liping dan Licia menangis dan memohon belas kasihan, tetapi tidak ada yang melihat mereka. Mereka diseret keluar oleh beberapa penjaga keamanan. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Yang, ini adalah kelalaian saya dalam pekerjaan saya. Tolong hukum saya. Liu Mingyu segera meminta maaf.
Meskipun dia juga melihat apa yang sedang terjadi, beberapa hal tidak dapat dikatakan dengan begitu jelas, bahkan jika dia dapat melihatnya. Tidak apa-apa, itu bukan urusanmu. Yang Xuan menunjuk Sunan dan Zhang Huafang di dekatnya dan berkata dengan lemah, ini istri dan ibu mertuaku. Di masa depan, mereka akan tinggal di sini. Kamu harus lebih memperhatikan mereka. Ya, aku akan melakukan yang terbaik. Setelah Liu Mingyu selesai, dia membungkuk kepada Sunan dan Zhang Huafang, Nona-nona, jika kalian membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan saja padaku. Kemudian dia mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya kepada mereka dengan kedua tangan. Setelah Yang Xuan setuju, dia pergi dengan hormat. Bu, kamu tadi berhati lembut. Anjing seperti ini seharusnya membiarkan mereka tinggal di penjara seumur hidup. Yang Xuan Chong tersenyum pada Zhang Huafang. Baru saja Zhang Huafang dengan sengaja mengatakan bahwa jumlah pencurian itu hanya beberapa ribu yuan, untuk mengurangi hukuman Wang Liping dan Li Xia beberapa tahun. Mereka tidak baik padaku, dan aku tidak bisa membunuh mereka semua. Biarkan mereka tinggal di dalam selama beberapa tahun dan beri mereka pelajaran yang panjang. Bagaimanapun, mereka adalah tetangga lama. Setelah itu, dia tiba-tiba tertegun dan kemudian menatap Yang Xuan Dao. Jangan ubah topik pembicaraan untukku dan bicarakan tentang villa itu. Kapan kamu menjadi pemilik villa itu? Sunan juga menatap Yang Xuan dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Bu, menantu perempuan, kalian berdua duduk dulu. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada kalian hari ini. Yang Xuan menuangkan 2 gelas air untuk mereka, lalu meminta mereka untuk duduk. Dia juga duduk di sebelah mereka dan menatap mereka sambil menarik napas panjang. Bu, menantu perempuan, aku khawatir apa yang ingin aku katakan selanjutnya akan mengejutkan kalian. Kalian harus siap secara mental terlebih dahulu. Sekarang, Yang Xuan juga merasa sudah waktunya bagi Sunan untuk mengetahui banyak hal.